Ini loh yang saya maksud. Jadi biar kemudian kita semua jangan menolak ilmu pengetahuan, jangan menolak berita, jangan menolak riset. Saya sedang mengupayakan agar kemudian petani Ponorogo ini mampu menghasilkan padi di atas kebiasaan. Kebiasaannya dalam benih apapun, bibit apapun pasti paling 7 ton, 8 ton. Ada yang 9 ton, bahkan kalau sudah agak luar biasa mungkin ya beberapa jarang yang sampai mencapai 10 ton. Tapi saya mencoba menginisiasi bersama teman-teman muda untuk kemudian meneliti, riset, menghilangkan, kemudian hasilnya saya coba tanam. Memang tumbuhnya bagus dan luar biasa. Kita ambil contoh ini loh. Ini yang saya tanam di sawah yang bukan sawah. Ini bukan hibit padi. Kami tanam di pinggir jalan raya. Ini artinya kenapa saya ingin membuka mata kita bersama-sama bahwa sesungguhnya ada potensi luar biasa yang bisa kita lakukan. Ini kalau kita hitung, ini ya, ini ada di Osok Raminoto ini, di tengah jalan raya. Nah ini, kita bandingkan dengan yang saya maksud. Ini pasti, ini benar yang saya tidak mau menyebut mereknya, yang ini ditanam petani konvensional, biasanya pakai ini. Nah, ini yang kami tawarkan yang namanya KIP itu. Bedanya coba, fisiknya bedanya, jumlahnya. Nah, kalau dihitung paling ini tidak sampai 200. Satu malai tidak sampai 200 butir. Dan ini pasti di atas 500. Pasti di atas 500, coba dihitung nanti bersama-sama. Artinya kenapa? Jika perkalian, kalau ini saja bisa menghasilkan 7 ton, 8 ton, bahkan 9 ton, bagaimana dengan yang 530, 500, bahkan 700 dalam buliran di satu malai? Jika kemudian ada gagalnya, biasanya di sini nih ya, di pangkal biasanya ada yang tidak isi. Itu jangan disalahkan benihnya. Yang disalahkan adalah cara dan pola tanamnya, pemilihan benihnya, dan tentu cara pemupukannya. Mulai dari pertama tanamnya. Ini ya. Ini dihitung betul. Ini dari 6 butir kami tanam menjadi sekian, beranak sekian. Kemudian setelah itu pemupukannya, kapan pupuknya vegetatif, kapan pupuk generatif, kapan mengisi nutrisi. Karena kalau kita menanam padi dengan model dan cara yang konvensional dengan hanya 100-200 butir, kemudian harus menanam ini dengan model yang sama, maka pasti ada yang gagal, dikepek di belakang pasti kepek, gitu loh ya. Jadi bagaimana kapan nutrisi betul. Andai kan kemudian pupuknya lebih mahal 1,5 kali misalnya, tapi hasilnya berlipat 2 kali, 3 kali. Nah, ini bisa diupayakan oleh petani Ponorogo. Ini bisa diupayakan oleh petani Ponorogo, dan pasti kami akan demplot secara besar-besaran benih ini. Biar kemudian rakyat memahami semuanya, biar tidak menolak teknologi, biar tidak menolak kemajuan. Kami hijrah dari konvensional menuju ke teknologi pertanian yang modern. Ini yang ingin kami usung, yang kemudian biar rakyat memahami kenapa kemudian saya di depan Pak Presiden berbicara 14 ton dalam 1 hektar. Coba dihitung. Ini potensinya pasti bisa 14 ton bahkan lebih. Hitungannya orang pakai kalkulator larang, cukup matematika. Nah ini mung 200. Iso hasilnya iso 8 ton, 7 ton, 9 ton. Bagaimana dengan yang 500? Ini mentek semua. Saya tanam di sini, saya mentek semua. Artinya kenapa? Ini benar cocok untuk mengakselerasi penghasilan petani yang sawahnya terbatas. Dan jika kemudian ini bisa dilaksanakan serentak sesuai dengan SOP, tidak menolak ilmu pengetahuan, maka saya meyakini kita akan menjadi lumbung beras betulan. Pemerintah akan hadir, pertama bagaimana benih, yang kedua bagaimana pola tanam, itu sesuai SOP. Jangan sampai petani gagal menyalahkan benih hanya gara-gara misalnya tidak mau merubah pola pupuk, pola tanam. Nah, saya mimpi besar, kemudian petani nanti benih kita siapkan di mana caranya, ada demplot di mana-mana, kemudian akhirnya mengikuti, tapi SOP-nya kita ikuti betul. Nah ini luar biasa, jenisnya jelas beda. Ini benih terbarukan yang diciptakan oleh kawan-kawan. Siapa yang menciptakan? Ya tentu kawan-kawan semua lah, riset silang-silang, dan ini hasilnya ini kan kelihatan. Coba syuting pendek. Nah, deketin coba. Oke, sama, usianya sama, tidak sampai 100 hari. Ini juga 100 hari. Ini sama 100 hari. Lah, kalau ini 100 hari bisa menghasilkan 2 kali lipat, kenapa tidak memilih ini dengan cara
hijrah ke petani modern yang melakukan ini dengan cara SOP yang benar.